Shalom anak muda. Kurang semangat nih. Shalom anak muda. Saya hari ini dikasih tema tentang pemuda. Dan saya pengen pilih judul Hidup ini adalah pilihan. Kenapa saya pilih judul ini? Karena pemuda itu banyak banget pilihan. Kita buka Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Akan saya bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya ulangi lagi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup kita ini adalah keputusan. Hidup kita ditentukan oleh pilihan kita. Masa depan kita ditentukan sama pilihan kita saat ini. Berkat sama kutuk itu nyata. Oleh karena itu, jangan sembarangan yang keputusan, apalagi pilihan. Banyak banget anak muda yang ngambil keputusan itu sembarangan. Ngambil keputusan sembarangan sampai nyanyiin hidupnya. Contohnya aja kayak pakai narkoba, free sex, terus hal-hal yang enggak banget. Tuhan yang kasih kita free will, kehendak bebas buat kita. Tapi itu bukan salah satu alasan buat kita sembarangan ngambil keputusan, apalagi keputusan yang salah. Ingat, pilihlah kehidupan. Seperti ayat tadi, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, bukan kutuk. Tuhan udah nyediain berkat buat kita, tapi kita harus pilih. Putuskanlah yang terbaik, karena apapun keputusan kita saat ini, itu menentukan bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Terus gimana sih buat keputusan-keputusan yang benar buat hidup kita? Ada 4 dasar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sangat berharga. Bilang sama kiri kanan kalian, hidup kita ini sangat berharga loh. Kurang semangat. Bilang sama kiri kanan kalian, hidup kita ini sangat berharga loh. Hidup kita ini sangat berharga loh. Banyak banget anak muda yang ngambil keputusan yang salah karena gak menghargai hidupnya. Contohnya kayak tadi, pakai narkoba, pakai free sex. Yang kedua, buat pilihan. Buat pilihan bukan berdasarkan sesuatu yang menyenangkan dan mudah, tapi apa yang terbaik bagi hidup kita. Contohnya aja kayak Abraham sama Lot. Pada saat dia memutusin untuk berpisah, angkat. Masuk. Anak laki-laki. Udah. Oke, lanjut. Contohnya aja kayak Abraham sama Lot. Saat dia mutusin untuk berpisah. Kita buka Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Saya minta yang ganjil dibaca oleh perempuan dan genap dibaca oleh laki-laki. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Yang genap dibaca laki-laki, yang ganjil dibaca oleh perempuan. Dan semua kita baca sama-sama. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil
mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala ladang dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Yang terbaik mungkin gak nenangin. Jangan kita menjadi anak muda yang instan, hanya mau yang gampangan. Yang terbaik mungkin gak menyenangkan. Jangan kita menjadi anak muda yang instan, hanya mau yang gampangan. Yang ketiga, harus bangun hubungan dengan Tuhan. Harus bangun hubungan dengan Tuhan. Yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Untuk kita tahu apa yang Tuhan mau, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Nggak ada jalan pintas. Mustahil kita bisa mengambil keputusan yang terbaik jika kita nggak mau bergaul sama Tuhan. Dan yang keempat, hiduplah dalam komunitas yang benar atau sehat. Karena itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Yang keempat, hiduplah dalam komunitas yang benar atau sehat. Karena itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Sebelumnya saya mau kesaksian sedikit. Kemarin saya ikut lomba mading di Blitar 2. Lombanya itu diadain jam 8. Awalnya kita belum pernah latihan sama sekali, kita nggak nyiapin apa-apa buat. Bahkan bahannya itu baru beli hari sebelum hari hanya. Terus kita udah kerjain. Kita bagi tugas. Saya sama teman saya itu bagian ngapalin isi dari mading itu, karena kita nggak boleh sama sekali nggak boleh bawa artikel ataupun sketsa. Kita harus buat sendiri di situ. Kita harus kembangin sendiri di situ. Dan itu sangat, harus ngapalin isinya itu banyak banget, mesti ya gitulah. Terus teman saya, kita ada 4 orang. Yang satunya lagi itu gambar sketsa, gambar karikatur, terus gambar ya pokoknya yang berhubungan dengan gambar. Dan yang satunya lagi tuh bikin judul sama bikin hiasannya. Nah, udah itu kita bikin temanya itu Learn Smart, Love Smart, sama Life Smart. Kita bingung dong, itu gimana sih cara ngembangin tema itu gimana? Terus kalau Learn Smart sama Life Smart itu masih gampang, masih bisa cari di internet. Kalau Love Smart, apa hubungannya sama smart itu gitu. Terus kita pikir,
Pertamanya kita mau pakai karikaturnya itu tentang Jimmy Neutron. Tapi karena artikelnya, karena bahan yang kita itu tuh nggak low smartnya itu kayaknya Jimmy Neutron itu gimana ya? Kita nggak temuin gitu. Jimmy Neutron itu low smartnya itu apa? Nah, kepikiran tentang Jokowi. Jokowi terkenal banget sebagai gubernur di Solo sama sekarang di Jakarta. Terus teman saya yang bikin karikatur ini udah bikin konsep tentang Jimmy Neutron. Dia nggak tahu gambar karikatur tentang si Jokowi ini kayak gimana. Terus dia pikir-pikir lagi, dia gambar-gambar ulang-ulang sampai 3 jam. Kita cuma dikasih waktu 3 jam buat bikin mading yang kartonnya itu ukuran 100 x 80 cm. Itu karton yang paling besar gitu. Sedangkan kalau di sekolah tuh kita cuma bikin karton biasa yang emang khusus buat mading gitu. Cuman 100 x 80 cm itu mau diisi apa aja. Karikatur itu mesti gede, dari ujung atas sampai ke ujung bawah tuh mesti full sama karikatur, terus bagian-bagiannya tuh mesti rapi. Nah, teman saya bikin 3 jam gak selesai-selesai, sampai panitianya tuh kasih waktu lagi tambahan 5 menit, 10 menit. Terus pokoknya teman saya nih berusaha banget supaya bisa bikin karikatur Jokowi. Isi, nah saya bagian ngafalin isinya. Saya ngafalin isi itu dicampur sama saya sebagai panitia PSK di sekolahan yang ngurusin tentang retret. Besok saya retret, saya harus ngurusin itu gimana permainannya, acaranya mau gimana. Dan sedangkan besok kemarin tuh hari Sabtu saya mesti ikut lomba mading. Jadi saya mesti bagi waktu buat urusin retret sama urusin mading ini. Untungnya pas saya begadang, saya hafalin itu, saya hafalin madingnya, dan akhirnya singkat cerita saya sama teman-teman saya itu juara 3 dari kelompok-kelompok mading yang lain. Tangan dong. Mari kita mau belajar untuk menentukan pilihan yang benar dan yang terbaik dalam hidup kita. Andalkan Tuhan terus dalam setiap aspek kehidupan kita, karena Tuhan sudah nyiapin masa depan yang penuh harapan kepada kita. Tinggal tergantung bagaimana keputusan kita untuk memilih. Jangan sampai salah memilih. Ingat, jangan sampai salah memilih.